Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan merespon salah satu pertanyaan dari teman-teman yang bertanya seputar bisnis ya kan. Jadi mungkin topik ini sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya kita membahas soal investasi, tapi pada topik kali ini aku pengen sedikit membahas soal bisnis karena ada pertanyaan dari teman kita yang masuk seputar bisnis. Dan ini adalah pertanyaan dari Kak Didi Darmawan. Assalamualaikum Bang. Uang bisnis saya taruh di reksadana obligasi sekitar 150 juta. Apa saya tarik buat bisnis lagi? Apa bertahan Bang? Mohon bantu ya. Nah, pada video kali ini aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang satu ini ya, Bang. Nah, jadi berikut ini aku akan memberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang perlu kamu pikirkan untuk mengambil keputusan apakah 150 jutanya itu perlu kamu tarik ke bisnis kamu atau kamu biarkan tetap di reksadana kamu. Dan sebenarnya jawaban langsungnya itu adalah tergantung ya men. Dan tergantung apa? Tergantung semua bullet point yang aku berikan pada video kali ini. Yang pertama adalah apakah kamu memiliki cash flow saat ini, entah itu dari manapun, baik itu dari pekerjaan utama kamu ataupun dari bisnisnya. Atau misalnya kamu hanya bergantung dari cash flow bisnis tersebut, kamu nggak ada penghasilan lain, atau misalnya sebenarnya bisnis kamu itu cuma sampingan dan kamu punya pekerjaan utama yang tetap bakal menghasilkan uang. Jadi apakah bisnis ini hanya sampingan ataupun bisnis ini penghasilan utama kamu, itu juga akan menentukan apakah sebaiknya kamu tarik uangmu atau enggak, men. Poin kedua adalah apakah bisnismu ini udah profitable dan udah menghasilkan uang. Jadi kondisinya berbeda ya, men. Kalau misalnya sebenarnya kamu bisnisnya itu masih belum jalan nih, kamu masih benar-benar merintis dari nol, terus kamu kepikiran untuk menarik semua uang investasi kamu, kemudian kamu gunakan untuk bisnis kamu. Berbeda dengan kalau misalnya bisnis tersebut sebenarnya udah jalan nih, bisnis tersebut sebenarnya udah setiap bulan menghasilkan profit, di mana uang yang masuk udah lebih besar daripada operational cost-nya atau pengeluaran rutinnya, dan itu udah terjadi secara konsisten beberapa bulan ke belakang dan juga ke depannya punya prospek yang bagus dan angkanya terus meningkat. Nah, itu mungkin akan lebih baik kalau misalnya kamu boleh mulai untuk menarik uang kamu dan dimasukkan ke bisnis itu. Karena dengan kamu melakukan itu artinya kamu udah melakukan sebuah hal dengan resiko yang terukur ya, dimana bisnisnya udah jalan nih. Bukan malahan kamu mencoba sesuatu yang bisnis belum jalan, benar-benar mulai dari nol, start from scratch, tapi bisnisnya belum jalan, tapi kamu udah mulai suntik modal. Kalau misalnya bisnis tersebut belum jalan, kamu belum apa-apa udah keluar modal duluan, itu sama aja kamu mengeluarkan hal yang udah pasti, yaitu operational cost, untuk hal-hal yang belum pasti, yaitu keuntungan dari bisnis kamu. Dengan kamu ada di posisi itu, otomatis akan jauh lebih beresiko ya, men. Kalau misalnya bisnis tersebut emang udah jalan, dan kemudian dengan kamu punya 150 juta itu bisa kamu suntik ke bisnisnya, misalnya kamu bisa gunakan dana tersebut untuk hire orang lebih banyak, hire karyawan lebih banyak, sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Atau misalnya kamu pengen ekspansi, mungkin nambah stoknya, atau misalnya mungkin gencarin marketingnya dan promotionnya, supaya bisa meningkatkan awareness masyarakat. Nah, itu semua perlu kamu pertimbangkan. Kalau misalnya 150 juta itu kamu yakin kamu bisa olah dalam bisnis tersebut dan bisa meningkatkan bisnismu secara signifikan, maka itu adalah keputusan yang baik untuk menarik 150 juta tersebut dan digunakan untuk berbisnis. Beda seperti pembahasan tadi kita awal, kalau misalnya bisnisnya belum jalan tapi kamu masukin 150 juta. Itu bisa menjadi hal yang sangat beresiko ya, men. Karena yang namanya operational cost itu udah pasti keluar, sedangkan keuntungan bisnis itu kita belum dapat. Bisa-bisa nanti operational cost-nya keluar terus, pada akhirnya bisnis tersebut nggak menghasilkan cash flow, nggak menghasilkan uang, malah nanti kamu kehilangan 150 juta tersebut. Kalau misalnya seperti itu kan akan lebih baik 150 jutanya kamu diemin aja di investasi, kamu dapat passive income. Maka dari itu ini bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan ini ya, men. Kemudian di sini poin berikutnya, apakah bisnismu itu bisa menghasilkan uang lebih cepat daripada rate investasimu. Kalau misalnya rate investasimu, karena di sini kamu taruh di reksadana obligasi 150 juta, berarti per tahun kan angkanya mungkin di sekitar 8% ya, men. 8% atau 7%. Nah, untuk mempermudah perhitungan mungkin kita masukin angkanya 6% aja. Katakan 6% per tahun, berarti per bulannya itu sekitar 0,5%. Berarti artinya setiap 2 bulan investasimu di reksadana obligasi ini akan menghasilkan 1% dari 150 juta, yaitu 1,5 juta. Berarti setiap bulan kamu akan mendapatkan 750.000 passive income ya, men. Nah, kalau misalnya kamu punya bisnis, kamu perlu pertimbangkan lagi apakah bisnismu itu bisa menghasilkan angka yang lebih besar dari angka tersebut. Kalau misalnya bisnis kamu bisa menghasilkan lebih besar dari 750.000 per bulan, atau per tahunnya hampir menghasilkan 10 juta, nah kamu lihat lagi apakah bisnismu bisa menghasilkan uang lebih cepat dari itu atau enggak. Bisnismu bisa menghasilkan lebih dari 10 juta per tahun,
tahun atau enggak? Bisnismu bisa menghasilkan return on investment lebih besar dari 6% per tahun atau enggak? Kalau misalnya jawabannya adalah bisa, dan bisnis kamu itu resikonya kamu udah paham betul, kamu udah bisa kontrol resikonya, dan kamu mungkin udah bertahun-tahun menjalankan bisnis tersebut, makanya kamu udah ngerti medannya seperti apa, otomatis akan lebih baik kalau misalnya 150 juta itu mendingan kamu gunakan untuk bisnis saja. Tapi kalau misalnya 150 juta tersebut kamu masukkan ke bisnis kamu, tapi belum tentu bisa menghasilkan lebih besar daripada angka returnmu di investasi obligasi, ya jawabannya mungkin akan lebih baik kamu biarkan aja di investasi tersebut. Maka dari itu, poin yang ini penting banget ya teman. Apakah bisnismu bisa menghasilkan uang lebih cepat dari investasimu atau enggak? Kalau misalnya bisnis kamu bisa menghasilkan uang lebih cepat, ya akan lebih baik kamu gunakan di bisnis kamu. Tapi seperti yang kamu ketahui, yang namanya bisnis itu biasanya lebih high risk high reward, dan otomatis bisnis itu biasanya lebih perlu dikelola secara aktif. Kalau misalnya reksadana, kan itu sistemnya adalah passive income ya teman. Kamu taruh, kemudian uang tersebut akan bekerja menghasilkan uang lagi untukmu. Kalau misalnya bisnis, otomatis kamu perlu bekerja dalam bisnis tersebut, atau kalau enggak pun, kalau misalnya kamu punya karyawan, setidaknya kamu perlu mengatur karyawanmu ya teman. Dan juga perlu usaha untuk ekstra di awal. Normalnya itu bisnis masih bisa menghasilkan uang lebih cepat dari investasi. Maka dari itu banyak orang di luar sana yang berada di top list orang terkaya, rata-rata mereka memiliki equity atau memiliki yang namanya bisnis ya teman. Karena bisnis itu bisa memutar uangnya jauh lebih cepat. Tapi kalau misalnya bisnis kamu nggak bisa menghasilkan uang lebih cepat dari investasimu, lebih dari 6% per tahun, ya untuk apa kamu repot-repot berbisnis? Kamu tinggal taruh aja uangmu, passive income udah menghasilkan uang segitu ya teman. Jadi ini adalah salah satu poin yang penting banget, kamu perlu pertimbangan di sini. Nah, berikutnya kamu juga perlu lihat apa USP dalam bisnismu dan bagaimana bisnismu bisa bersaing. Kalau misalnya bisnis kamu punya unique selling proposition yang kuat banget, otomatis akan lebih baik lagi. Karena artinya bisnis kamu memiliki prospek yang lebih bagus ya teman, dimana punya daya saing, punya kelebihan dibandingkan para kompetitornya. Kamu harus melihat gimana bisnismu. Terus juga kalau misal kamu punya bisnis tersebut, kamu mungkin boleh lihat-lihat orang yang punya bisnis yang sama, orang yang mengerjakan bisnis yang ada di bidangmu itu juga. Dan kamu lihat dari mereka apa yang bisa kamu amati, tiru, dan modifikasi ya men. Jadi kamu pelajari bisnis mereka, pelajari gimana cara mereka run bisnisnya, kemudian kamu amati, kamu tiru, dan kamu cari cara gimana improve-nya. Kalau misalnya kamu lihat kurang di bagian ini ya, misalnya kurang di bagian customer service-nya, ya gimana caranya supaya kamu apply di bisnismu tapi lebih bagus lagi. Misalnya dari bisnis kompetitor kamu lihat, wah ini sosial medianya kurang, interaksinya kurang, ya kamu bikin gimana caranya bisnis kamu bisa menang secara sosial medianya. Jadi kamu harus bandingin dengan kompetitormu dan kamu selalu berusaha untuk membuat bisnismu lebih baik ya kan? Nah, setelah tadi kita melihat dari sisi bisnisnya, sekarang kamu juga melihat dari sisi personal kamu, yaitu apakah kamu pribadi memiliki tanggungan atau enggak. Apakah kamu udah memiliki anak atau istri? Kalau misal kamu udah punya anak, kamu punya anaknya berapa? Semakin banyak anak, otomatis tanggungannya akan semakin besar dan resiko yang bisa kamu ambil otomatis akan lebih kecil. Kalau misal kita nggak punya tanggungan, contohnya masih seperti aku, masih lajang, masih belum menikah, masih belum ada tanggungan sama sekali, paling aku cuma membantu ekonomi orang tua, nah itu artinya aku bisa mengambil resiko yang cukup tinggi. Berbeda nanti kalau misalnya aku udah punya istri ataupun udah punya anak, otomatis aku perlu lebih berhati-hati ya kan? Bahkan kalau misalnya kamu udah memiliki anak dan istri, akan lebih baik kamu perlu punya dana darurat yang lebih besar, kalau bisa yang mengcover 1-2 tahun pengeluaran kamu. Kalau biasanya kita masih belum punya tanggungan, mungkin 3 bulan, 6 bulan, itu juga udah oke. Tapi kalau di sini kamu lihat angkanya itu besar banget ya teman, 1-2 tahun pengeluaran kamu. Kenapa seperti itu? Karena income bisnis kamu itu belum pasti, sedangkan pengeluaran kamu untuk operational cost dan juga biaya expense kamu itu udah pasti. Nggak mungkin dong nanti kamu nggak ada cash flow masuk, tapi gimana caranya kamu bisa menghidupi anak dan istri kamu. Maka dari itu, ini juga satu poin yang bisa kamu pertimbangkan, yaitu kamu punya tanggungan atau enggak, dan kamu udah build dana darurat atau belum. Karena dengan ada dana darurat, artinya resikonya bakal lebih terkontrol ya men. Kalau misalnya kita nggak ada dana darurat, terus nanti lagi nggak ada cash, apa yang terjadi? Nggak mungkin dong anak istri kita nggak bisa makan ya teman. Nah, poin berikutnya ini juga perlu kamu pertimbangkan, yaitu bagaimana profil resiko kamu. Apakah kamu tipe orang yang punya profil resiko yang rendah ataupun tinggi? Apakah kamu bisa melihat bisnismu itu merugi? Apakah kamu bisa melihat kalau misalnya nanti bisnis kamu nggak bisa menghasilkan uang, atau misalnya bisnisnya nge-stuck, atau misalnya nanti ada kendala-kendala lainnya dalam bisnis, ataupun nanti karyawannya ada yang bermasalah, kamu profil resikonya seperti apa, itu juga bakal menentukan pertimbangan ini. Terus kemudian, apakah kamu bisa tidur nyenyak menghadapi resiko bisnis tersebut? Karena kalau misal kita berinvestasi
investasi kan beda ya, men. Kita investasi, kita tinggal taruh uang, kita akan jauh lebih tenang. Sedangkan kalau bisnis itu adalah sesuatu yang lebih beresiko. Kalau misal kamu berbisnis, itu beda dengan bekerja. Bekerja itu mungkin kamu bekerja hanya 40 jam dalam satu minggu. Sedangkan kalau berbisnis, di luar 40 jam itu kamu juga bekerja ya, men. Karena di luar 40 jam itu, ya otomatis kamu harus mikir terus, otaknya harus jalan terus, gimana supaya bisnis kamu bisa berkembang, gimana kamu bisa ngatur karyawan lebih baik, gimana kamu bisa membangun tim buat bisnis kamu. Artinya kamu secara konstan bakal mikirin terus bisnis kamu dan nggak pernah berhenti ya, men, untuk ngurusin bisnis kamu ini. Kecuali bisnis kamu udah memiliki sistem yang benar-benar udah rapi banget. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Didi Darmawan ini, uang bisnisnya lebih baik ditaruh di reksadana obligasi, yaitu diinvestasikan aja 150 juta, atau mending ditarik buat bisnisnya aja. Sebenarnya ini benar banget dari respon dari teman kita Kak Taufik, yaitu tiap orang berbeda-beda. Mungkin di sini maksudnya adalah profil resikonya berbeda-beda ya, men. Ya pada akhirnya setelah tadi poin-poin yang aku sebutkan itu, kamu boleh lihat kira-kira apa langkah yang terbaik ya, men. Kamu coba pertimbangkan setiap poin yang aku sebutkan, kemudian mungkin kamu boleh coba untuk list ya, men. Kira-kira apa aja keuntungannya kalau 150 juta tersebut kamu taruh ke bisnis, dan juga apa keuntungannya kalau 150 juta itu kamu biarkan didiamkan di investasi reksadanamu aja. Kalau misalnya ternyata setelah banyak pertimbangan tadi, ternyata langkah terbaiknya adalah tarik dan gunakan buat bisnis karena ini kesempatan di depan mata dan kesempatan ini cuma ada satu kali, ya mungkin kamu boleh manfaatkan kesempatan itu dengan baik ya, men. Apalagi kalau misalnya kamu udah bener-bener paham, kamu udah bener-bener tahu resikonya, kamu udah bener-bener mengerti soal bisnisnya. Otomatis ini bisa jadi sebuah resiko yang terukur, dan juga seperti yang tadi aku sebut, kalau misalnya kamu oke dengan resikonya adalah sesuatu yang kamu bisa tanggung, kehilangan uang ataupun bisnisnya minus kamu bisa tanggung, dan kamu juga bisa tetap tenang. Mungkin kamu punya portofolio yang jauh lebih besar, misalnya kamu punya ratusan juta lagi investasi di tempat lain, aset dalam bentuk investasi lain. Nah, mungkin kamu otomatis bakal lebih tenang kalau misalnya kamu hilang hanya 150 juta pun. Jadi banyak banget pertimbangannya ya. Dan juga kamu perlu ingat, walaupun kamu belum berhasil, sebenarnya kamu nggak perlu khawatir ya, men. Yang penting kamu punya kemauan untuk terus mencoba. Dan kalau misal gagal, kamu coba pelajari dan coba lagi ya, men. Pada akhirnya kamu cuma perlu benar satu kali untuk kamu bisa mencapai sukses besarnya kamu. Nah, mungkin sekian aja jawaban yang bisa aku berikan. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kamu mengambil keputusan ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya, Kak Didi Darmawan. Bagi teman-teman semua yang pengen belajar gimana caraku membangun passive income, kamu boleh cek videoku yang lainnya, karena aku sering banget membahas seputar investasi dan juga membangun passive income, serta review berbagai platform keuangan. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!